الصالحين ويفتح علينا العالمين ويفقهنا في الدين ويرزقنا ما علمنا ويفتح لنا أبواب الطاعة ظاهرها وباطنها هذه الدنيا من الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa 'an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunaffidu ma umira bihi wa yu'tihi kamilan muwaffiran tayyibatan bihi nafsuhu fa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini muttafaqun alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kembali kita berkumpul untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin pada bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazin, khazin itu yang menjaga, atau kayak bahasa kita mungkin bendahara, yang memegang harta orang lain, yang memegang harta orang lain, yang diamanati mengatur mengelola harta orang. Al-muslim, yang muslim. Al-amin, yang amanah. Alladzi yunaffidu ma umira bihi, yang menjalankan apa yang diperintahkan dengannya, artinya dengan memberikan. Ayutihi kamilan muwaffiran, lalu dia berikan harta amanah yang dipasrahkan sama dia kamilan muwaffiran, artinya sama, kamil muwaffir, semua secara menyeluruh, muwaffiran, dikasihkan, diberikan semua, muwaffir tanpa dikurangi. Tayyibatan bihi nafsuhu, dan dengan nafsu, artinya jiwanya merasa senang, tidak menunjukkan kebencian. Jadi ketika memberikan, dirinya itu tidak menunjukkan rasa benci. Pas menyampaikan amanat, senang. Fayadfa'uhu ila alladzi umira lahu bihi, lalu dia berikan harta yang dia pegang tadi kepada yang diperintahkan, dan dia bendahara, kasih ke sini. Dia berikan ahadul mutasaddiqaini, salah satu dari dua orang yang bersedekah. Jadi ada orang ditugaskan memegang uang, dikasih amanah. Khazin tadi diberi amanah memegang uang. Disuruh memberikan kepada orang lain. Jika dia orangnya ya muslim, amanat. Amanatnya ini artinya menjalankan perintah pemilik uang. Dia kasihkan kamilan muwaffiran, semua dan total diberikan, kasihkan semua. Mana dikasih Pak kesini 100.000, dia kasihkan 100.000. Tayyibatan biha nafsuh, dan dirinya ini tidak ada rasa benci kepada yang dikasih, artinya nggak hasud. Kenapa dia dikasih? Tidak menunjukkan kebencian, misal ngasih sambil masak orang wajahnya, tidak. Nah yang seperti ini dia kasih ke total kepada yang berhak. Dia dihitung dari salah satu dari dua orang yang bersaudara. Dia nggak pegang uang, bukan duitnya dia. Khazin tadi ini bukan duitnya dia, cuma dia punya tugas menyampaikan
ini Islam amanat. Amanat ini artinya jalankan yang dia diperintahkan. Pokoknya ada 4 syarat tentang Islam yang kita pakai, atau amanat Islam. Amanat dia berikan semua total tanpa dikurangi, dan tidak hasud dan tidak kikir dengan yang dikasih. 4 ini ada, maka dia masuk kategori salah satu dari orang yang bersedekah. Artinya siapa? Yang punya duit dia dapat pahala sedekah, yang ngantarkan tadi dapat pahala sedekah. Dua-duanya dapat. Kenapa? Karena mengantarkan itu kan membantu kebaikan. Ini kan hadisnya bab ta'awun, tolong menolong atas kebaikan. Membantu mengantarkan bantuan itu dia dihitung salah satu dari orang yang bersedekah. Jadi kayak bahasa kita nih mungkin kayak badan penerimaan zakat, penyalur itu dengan syarat, tapi ada syaratnya. Islam amanah ini salah satu hal yang paling susah untuk amanah, urusannya duit. Dan kalau dikasih kitab amanah Pak, tolong kita perlu titip sama pihak, tenang aja pasti balik itu kita. Apakah ada berguna juga? Kalau kasih kitab ini Pak, titip Pak, kita perlu enak, besok perlu ambil ya, besok ada pasti diantarkan. Kenapa? Ya, kita kan urusan akhirat ada tapi suka, jadi dijaga amanah. Kira kalau titip duit, karena nanti kalau sudah waktunya belum ambil bisa berkurang. Karena hal yang paling sulit untuk amanah itu duit, paling susah, nggak gampang ini. Dan herannya orang-orang pada rebutan megang amanah urusan harta. Sudah jelas dari dulu yang baik aja, yang asalnya ini amanah, giliran sudah kena uang berubah jadi amanah. Orang-orang rebutan, ayo titip sama saya amanah. Iya, yang bahaya itu orang sekarang amanah, kena duit hilang amanatnya. Normalnya itu begitu. Kalau yang nggak amanat dari awal nggak mungkin dititipin. Udah terkenal di maling, karena mungkin kan dia titip sama maling. Tapi normalnya itu biar titip sama orang yang dohirnya amanah. Kan seperti itu. Masih banyak yang ketipu. Kenapa? Karena ketika memegang harta orang itu lupa diri. Makanya syaratnya kalau ini tadi amanah. Ini susah. Alladzi yunaffidu ma umira bihi, dia kerjakan yang diperintahkan. Dia kasih kamilan muwaffiran, sempurna tanpa dikurangi. Tak pakai ngurangi sedikit pun. Ini syarat ini saja ya, baru sampai syarat ketiga tadi ya, muslim amanah, membeli tanpa mengurangi. Ini sudah banyak yang gagal. Memang pahala itu besar. Dia dihitung sedekah. Bukan saya sedekah, saya cuma hantarkan aja. Saya cuma dititipin bagikan. Memang bukan saya, tapi saya dihitung sedekah. Kenapa? Karena ini susah. Kok bisa tuh enak banget tapi kurir kan bahasa-bahasanya gitu ya. Kurir atau bendahara cuma panitia aja. Bukan duit sini juga. Sini cuma hantarkan ngasihkan. Cuma diberi tugas bagikan ke sini, dia ngasih. Kok bisa dihitung orang yang sedekah? Iya, karena ini berat. Hal yang sangat susah. Memang benar amanah itu berat sekali, khususnya untuk urusan dunia. Makanya para sahabat menghindari ini, menghindari macam ini, nggak mau dekat-dekat, menjauh. Kenapa? Takut dirinya rusak. Orang itu bukan berarti ya, misal contoh urusan dunia seperti yang kita bilang tadi, bukan berarti dia nggak amanah dikasih duit terus khianat, tidak. Kebanyakan itu orangnya amanah di awal. Yang bikin susah itu orang itu amanah di awal. Ketika memegang tanggung jawab urusan harta,
hilangnya amanat itu dimulai dari apa? Dari melihat dan mengelilingi harta di situ. Orang tuh kena penyakit tidak amanat kapan? Ya saat dia melihat harta-harta tadi, dia memegang punya tanggung jawab. Di situ maksudnya penyakit tidak amanat memegang duit orang. Kalau dia gawiannya di masjid, ngaji, nggak pegang duit orang, amanat ya. Santri, ustaz, kerjaannya fokus ibadah. Oh, kalau mau titip uang sama ustaz, amanat sendiri. Pasti amanat, karena kesibukannya ingat Allah dan Rasulnya. Coba ustaz istirahat 1 minggu, istirahat 2 bulan, suruh megang duitnya orang. Jadi penanggung jawab hartanya orang. Kenalah penyakit hilang amanat. Jadi ibarat kata, kalau masuk angin itu jalannya kena hujan, kena angin gitu kan. Kita masuk angin lalu apa sebabnya? Hujanan. Oh, apa kena angin, kecapean. Nah, kalau hilang amanat penyebabnya apa? Banyak ngurusi duit orang. Itu penyebabnya. Dan anehnya subhanallah, ini tipu daya setan yang sangat jeli. Tipu daya setan yang sangat jeli. Banyak orang yang lupa, yang gak mau sadar diri. Apa itu? Ketika mereka merasa dirinya gak pernah khianat, ya memang betul mereka orang baik, tidak khianat. Sebelumnya mereka gak melakukan khianat. Akhirnya mereka merasa saya mampu. Ayo kasih saya amanah. Ini mereka hidup sudah bagus, rekornya baik, gak pernah khianat. Akhirnya ditipu sama setan. Pak, yang ini jujur, amanat. Bagus, biar aja yang mengembang amanat ini jangan orang lain. Majulah dia mencari amanah. Sama ulun, pilih ulun, insya Allah amanah. Betul. Kebanyakan tertipu seperti ini, bahkan yang mengatasnamakan dirinya ulama dan sebagainya. Ya, mereka bukan gak amanat tuh hadirin, amanat. Amanat. Kita nggak bilang ulama-ulama yang maju di urusan ini bukan orang amanat. Banyak dari mereka tuh orang amanat. Cuman mereka meletakkan dirinya di ujung tanduk. Akhirnya apa? Maju dalam keadaan amanat, keluar dalam keadaan kehilangan amanat. Ini di tempat amanat hilang. Jangan masuk ke situ. Ini di tempat amanat rusak. Jangan masuk ke situ. Kalau masuk urusan dunia, rusaklah kita. Nah ini seperti itu hadirin ya. Bahayanya itu di situ. Karena kenapa pahalanya bisa besar? Kada upat sodako dapat pahala sodako. Karena itu beratnya memegang amanah. Lebih gampang pian punya uang pian kasihkan sodako, duit pian, daripada pian diberi duit orang pian ngantarkan. Ini lebih susah. Sampean nggak punya duit, bukan pian yang punya duit, bukan pian yang sodako, ulun yang sodako. Mau kasih duit pian 10 juta, Pak tolong dibagikan. Pak banyak kan 10 juta, susah kok gampang oleh duit 10 juta. Sodako susah, walaupun kaya. Lebih susah lagi pian yang dititipin. Mega terus ngantarkan tanpa mengurangi, tanpa ngambil untung. Itu lebih susah pian. Seharusnya pahalanya bisa lebih banyak yang ngantarkan. Kenapa? Ujian hatinya lebih berat. Lebih berat. Apalagi bahasanya, nih tolong pegangkan, ulun pasrahkan sama dia. Akhirnya ulun sodako sama diri ulun sendiri nanti. Kalau dikasih pasrahan begitu. Makanya berat. Itu penyalur-penyalur seperti itu pahalanya besar. Asal amanah diberikan dengan sempurna. Tapi kalau nggak amanah, ambil untung, dorong sodako buat ini, terus kan ulun perlu A, B, C itu kan juga perlu. Jadi ulun ngambil boleh gak ada? Nggak boleh. Nggak boleh, haram, dosa. Ada nanti kita bahas di depan hadisnya. Ada salah seorang dikasih amanat sama Rasulullah, suruh bagikan duit zakat. Dia kasih fakir miskin, terus dia ngambil ini buat dia, ini buat ulun. Dia ngambil jatah buat dia. Ditegur langsung sama Rasulullah. Nanti di akhirat kamu akan bawa itu harta yang kamu ambil mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini hadirin, ini berat. Sehingga kita perlu perhatikan. Kalau memang dia sudah masuk ke dalam tugas ini,
ibarat kata dititipin sama orang nganterkan, hati-hati yang jujur, kesempatan dapat pahala besar. Kalau cuma biasanya dititipin 1-2 kali sih gak apa. Pak titip Pak, antarkan ke sini, itu insya Allah cuma 1-2 kali aman. Tapi yang susah itu kalau tiap hari kita megang hartanya orang, kerjanya pegang harta orang. Sekarang amanat. Pada saat iman lagi minim, biasanya imannya orang tuh minim saat dompetnya kosong dan ATM-nya kosong. Kelihatan duit, titipan banyak, tertariklah dia. Nah ini yang kayak gini yang berbahaya. Jadi memegang amanat orang sebetulnya itu pisau yang tajam 2 sisi. Bisa membawa dia kepada pahala yang besar. Tapi naudzubillah bisa membawa kepada dosa keburukan yang besar. Seperti yang kita bahas tadi ya, orang baik, orang soleh maju memegang amanat orang. Jadi harta dia baik soleh. Nah di sini dia bisa dapat pahala yang besar kalau dia bagus dalam tanggung jawabnya. Tapi dia naudzubillah bisa hancur, gagal kalau dia lalai dalam tanggung jawabnya, tidak amanah. Dan memang dunia begitulah penyakitnya dunia. Sekarang baik, coba aja lihat, ini bukan membahas orang-orang di dunia ya, bukan membahas orang-orang tertentu dari zaman dulu sampai sekarang. Ini kita membahas keadaan cuman yang ada di negeri kita, di kampung kita, bukan. Ini dari zaman dahulu, dari zaman sahabat, dari zaman setelah sahabat, lebih banyaknya setelah sahabat. Setiap orang yang diberikan tanggung jawab urusan harta dalam waktu yang lama tanpa diperingati terus urusan akhirat dan dianya gak jaga diri, itu dia rusak. Makanya para salaf takut bukan cuma dikasih tugas ngurusin harta, untuk jadi pemimpin ngurusin agama mereka juga takut. Jadi muftinya raja, salaf itu takut. Padahal jadi mufti, bukan jadi bendaharanya raja. Takut para salaf. Apalagi yang jenis kayak sekarang yang kita bahas, jadi bendahara untuk hartanya orang. Kalau sekarang malah berebutan. Saya amanat diri saya, kan begitu. Padahal walaupun sekarang amanat, masuk ke situ berubah. Ini harta yang ada di lingkaran itu harta-harta berbahaya. Amanat 1 kali kena penyakit itu, karena harta yang gak jelas 1 kali rusak. Sama kayak air bening ini, kalau ketetesan warna, setetes saja berubah sudah. Nah begitulah, naudzubillah, ketika hilang amanah. Jangankan ngambil jatahnya orang. Kan biasanya kan ada pajak-pajak yang gitu ya, ambil pribadi. Apalagi hati-hati yang jadi panitia masjid, adik panitia kalau minta sumbangan jangan sampai ngambil jatah. Kadang-kadang tuh ada yang ngambil jatah, sumbangan buat masjid. Nah nanti sisanya buat yang ngambil sumbangan kita bagi berapa persen. Hadirin, yang ngasih itu ngasih buat masjid, bukan ngasih buat makan, bukan ngasih buat bagi-bagi. Kadang-kadang tuh minta buat masjid, namanya buat masjid tapi jadi gawian. Ya, duitnya buat masjid katanya, tapi yang itu bekerja, mereka kerja, kenapa? Digaji sehari sekian. Yang gaji mana? Duit hasil minta-minta tersebut. Ini kalau yang ngasih nggak tahu, yang ngasih kan tujuannya sedekah buat pembangunan masjid, bisa dosa, hukumnya haram. Tapi udah izin RT RW, ini izinnya sama Allah bukan RT RW, karena hukumnya syariat. Izinnya sama pemilik harta. Yang ngasih ini ngasih buat pembangunan. Kita ambil separuh atau berapa nggak tahu buat pribadi kayak gaji. Itu nggak boleh. Kalau mau bantu masjid kayak gitu itu sukarela. Yang bantu sukarela. Memang dia menggunakan waktunya khidmat untuk minta sumbangan buat masjid. Bisa kadang-kadang ada yang antarkan ke rumah masjid perlu sumbangan antar. Itu dia tuh kerja sukarela. Kalau dia minta sumbangan, masjid separuh, belum separuh, haram, nggak boleh. Karena mintanya bantuan untuk
Ini yang kayak gitu udah jelas-jelas. Jangankan yang ngambil yang minta pajak, thayyibatan bihi nafsuh. Sampai yang tidak melakukan ini artinya duitnya tuh amanat pian 100% pian kasihkan, tapi pian menunjukkan ketidaksukaan saat menyampaikan harta tersebut. Saya dikasih amanat tugas kasihkan ke fakir miskin, ambil, saya kasihkan nih semua 100%, saya nggak beruntung, ambil. Cuma ulun cemberut, hati ulun kesel. Kenapa ulun nggak dapat? Ini nggak ngambil ya, cuma cemberut kesel. Kenapa saya nggak dapat? Hilang pahala saya. Makanya tafsir sama ulama thayyibatan bihi nafsu, artinya dia ngasih tanpa hasud kepada yang diberi, tanpa wajah yang masam, bagus. Wajahnya itu tetap normal, berseri, dia kasihkan. Tidak ada bukan wajah kesal, tak suka. Ini yang seperti ini baru dapat pahala. Tapi kalau ada wajah berubah saja hilang. Nah, kadang-kadang kan begitu. Datang orang ke bendahara, padahal bukan duitnya bendahara ini. Pak, ulun orang fakir, mana jatah ulun? Ya. Seakan-akan yang datang itu minta duitnya dia. Kan banyak kan yang bantu-bantu itu memberi bantuan, tapi dengan muka masa. Nanti orang fakir yang datang diputar-putar, ayo ke sana ke sini, ke sana ke sini. Padahal bukan duit dia juga. Dia ini cuma bagikan. Senyum, ini Pak. Terus senang muslim dapat nikmat, itu caranya. Kita yang jadi bendahara yang tugasnya menyampaikan, ada orang minta senyum. Ini Pak, ya tapi ya kasih dengan senyum dan hatinya senang. Senang kenapa? Muslim dapat nikmat. Saudara kita ini muslim, senang dia dapat kenikmatan. Nah, ini yang kayak gini dapat pahala. Tapi kalau ada yang datang langsung kita anggap remeh dia. Langsung kita anggap remeh. Biasanya kan itu kan yang bagi-bagi duit, padahal bukan duit sidin ini, cuma titipan yang ngasih. Apa biar dengan gaya yang tidak baik, mulutnya tak bagus. Bahkan walaupun mulutnya bagus, wajahnya masam saja, ini bisa menghilangkan pahala. Apalagi yang kayak gini, alhamdulillah dikatakan sama ulama, ada orang pelit sama hartanya sendiri, ada orang pelit sama harta orang lain. Ini bukan duit sidin tugasnya bagi-bagi. Pas ada orang datang, ada usaha sidin, kalau saya dikasih yang lain aja. Loh kenapa? Pelit sama duit orang. Ini yang kayak gini ini paling buruknya pelit. Kita ini ditugasin untuk bagikan. Udah jangan pelit, bagikan. Kenapa kita tahan atau kita kasih dengan berat hati? Kenapa ya segini kasih pelit betul aja? Nah kan berarti pelit dengan harta orang. Kita kikir dengan harta orang lain. Ini menghilangkan pahala. Bisa dapat dosa, dan ini paling buruknya sifat kikir. Duit pian sendiri ada pian kasih ke orang, pelit namanya, jelek. Tapi lebih jelek lagi, dia tidak suka ada orang ngasih duit orang lain. Dikasih amanat bisa pian yang tahan, nggak dikasihkan. Ini paling buruknya jenis pun. Tapi kalau pian melakukan semua syarat amanat, nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Ada ongkos bensin, ada pakai ongkos bensin, belum pakai duit semua. Kadang-kadang begitu ya, ada biaya perjalanan. Saya nggak ngambil untung sama sekali. Saya kasihkan dan memberi dengan wajah yang berseri, senyum, hatinya ikhlas, tidak ada iri dengan yang dikasih. Malah pas ngasih orang muslim, orang mukmin yang memerlukan tadi, orang fakir tadi, kita ikut senang juga. Tetangga ulun yang fakir dapat bantuan. Memang duit ulun, tapi ulun ngantarkan. Alhamdulillah, muslim yang kena musibah dapat bantuan. Kita ngerasa senang. Orang lain muslim dapat nikmat, sebagaimana kita senang diri kita dapat nikmat. Ini pahalanya besar. Pahala yang ngantar ini berbeda-beda hadirin. Ada kurir A pahalanya 10, ada kurir B pahalanya 50, ada kurir C pahalanya 100. Kok bisa? Bukan melihat dari jumlah barangnya, tapi dari adab saat mengantarkannya.
dia lebih berat ujiannya. Jadi tergantung keadaan hatinya. Tapi bisa dapat dosa yang besar juga. Apalagi sudah gak amanah, nasi dipotong buat kantong, nasi dengan cara yang gak sopan, udah gitu selfie dipajang lagi. Jadi gak tanggung-tanggung, ria, kan ria pamer. Alhamdulillah bisa sedekah buat ini. Duit siapa Pak? Ada duit bos belum. Udah tak, kalau ria sedekah dari kantong sendiri aja jelek, ini sedekah pakai duitnya bos, ria lagi. Ya, pura-pura seakan-akan dirinya bersedekah. Itu yang banyak-banyak di orang-orang yang ikut di pemerintahan yang jadi pemimpin-pemimpin kan itu, duit bantuan pemerintah tapi sidin yang pakai nama sidin. Dia yang pasang namanya, antarkan bantuan ke sini. Dia yang difoto, dia yang dipajang. Duit siapa? Bukan duit dia. Sebetulnya duit yang diambil dari pajak rakyat, duit yang diambil dari sumbangan rakyat. Namanya yang dia angkat. Hati-hati. Ini caranya gini jelek. Bahkan juga sama. Jangankan cara pemerintah tadi yang udah jelas. Kita loh, kadang-kadang kita punya majelis taklim, kita punya sekolahan. Ayo hadirin sumbang ke majelis ini, nanti saya kasih bantuan ke sana. Kan banyak kayak gini. Nah, pas ngasih bantuan ke sana ngomongnya apa? Dari majelis taklim ini. Atau atas nama pribadi ulun, ayo hadirin nyumbang, urunan sama ulun. Kenapa kan? Ulun mau nyumbang, ada orang kena gempa bumi, biar mengumpulkan duit ke sana, ulun antarkan. Tapi ulun, nih dari ulun. Ini ulun dosa gak amanah. Dan ulun ngambil untung nama. Ibarat katakan orang tahunya ulun yang sedekah. Jangan, ulun gak boleh ngomong itu, ini titipan masyarakat. Ini ngiklankan nama ulun, ngiklankan bisa contoh untuk bilang majelisnya ulun. Tapi duitnya duit orang padahal. Berarti bukan ulun yang sedekah. Ulun minta-minta, ulun keluarkan. Nah, kita ini kayak gitu, sama aja kayak pemerintah. Ambil duitnya rakyat, kumpul, dia kasihkan ke orang lain. Siapa yang ngasih? Ulun. Kan kayak gitu tadi. Nah, ini berbahaya. Alhamdulillah caranya setan ini masuk ternyata yang tersembunyi bukan di pemerintahan yang urusannya dunia saja. Jadi kadang-kadang di ikatan-ikatan orang yang katanya berilmu kan kena penyakit macam ini. Hadis-hadis Rasulullah ini sebetulnya hebat sekali ya. Kalau kita perhatikan satu hadis kayak gini nih, kalau mau diperhatikan betul-betul nyambungnya kemana-mana. Segala macam untuk urusan sedekah macam ini kan 4 syarat tadi. Ini kalau kita lihat dari segala urusan, entah yang jadi amanah dari rumah tangga atau ikatan kerja atau tokoh masyarakat atau ulama dan seterusnya, kena semua. Tapi ya seperti yang tadi kita bilang, kalau amanah pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Berat memang. Karena itulah, karena beratnya mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tapi ya seandainya diberi amanah, ya punya amanah, tapi jangan cari ya, jangan nyari. Titip sama mulut berat, nanti takutnya kita lupa. Bukan suudon, dia nggak amanah, dia amanah. Cuma takutnya pas megang duit, nanti amanatnya takut gocap. Jangan mencari, cuma seandainya dapat, seandainya tiba-tiba ditugaskan, ini kesempatan emas mengejar pahala. Kesempatan emas mengejar pahala. Dan jangan sama sekali, jangan sampai ada pikiran mengambil manfaat dari harta tersebut. Jangan dilirik-lirik. Kalau bisa dapat duit, kita sudah ketahuan jumlahnya berapa, tutup, sembunyikan. Jangan taruh terus dilihat-lihat. Kita nanti dapat ketarik satu lembar nanti. Jangan. Dipisahkan, ditaruh, disembunyikan, cepet-cepet diantarkan. Para salaf begitu. Ketika dititipkan amanah, nggak bisa tidur mereka. Tidak bisa tidur, nggak tenang. Kenapa? Ini ada orang-orang pikiran. Satu, mereka ditugasi amanah besok begini. Mereka kepikiran besok belum masih hidup nggak? Langsung tulis surat wasiat. Salah, begitu caranya. Dititipin sore hari, ini buat besok diantarkan. Megang harta tadi langsung tulis surat wasiat. Saya wasiat
ahli waris saya memegang titipan ABC wajah untuk diantarkan besok ke sini. Besok mereka mencatat dan langsung diselipkan ke dalam wasiat mereka. Kenapa? Takut mati. Anaknya nggak tahu, diambil diwaris. Gak berani sampai pikirannya ke situ. Dan malam susah, nggak tenang tidurnya. Kenapa? Takut ada kesalahan dalam memegang amanah atau membagikan amanah tadi. Itulah makanya para salaf menghindar ketika diberi tanggung jawab urusan dunia. Hadirin, memang nanti kalau mau jawab terus kalau mereka para salaf menghindar, siapa terus yang maju yang jadi amanah? Karena ini kan alasan paling pintar ya, alasan paling bagus untuk menggerakkan para ulama masuk ke dalam lingkaran dunia. Kalau yang para amanah yang mau maju, akhirnya yang maju yang gak amanah dong. Yang amanah kan takut warok. Terus gimana? Hadirin, nih ada dua penyebab utama. Kenapa salaf tetap tidak mau maju mengemban amanah? Walaupun bahasanya ini kalau salaf gak maju, yang lain maju, akhirnya yang amanah yang maju. Penyebab pertama, satu, mereka di salaf ngomong tempat ibaratnya begini. Sekarang saya disuruh maju karena gak ada yang amanah misalnya, karena yang lain tidak amanah. Saya yang amanah disuruh maju. Tujuannya apa? Karena biar dipimpin sama yang amanah. Kenapa tetap mereka gak maju? Karena mereka ngomong, saya maju, kan katanya saya amanah, yang ini gak amanah. Ini sekarang. Ketika saya maju menang, belum tentu saya amanah. Kalau saya maju berubah saya, ya sama aja bohong. Ini sesuatu yang belum pasti, maka tidak wajib. Itu penyebab pertama ya. Penyebab pertamanya begitu. Jadi saya maju, saya hilang amanah juga. Dan memang ini tempatnya hilang amanah. Tempatnya hilang amanah di mana? Ya di sini. Sampai nggak mungkin kehilangan amanah di masjid, di majelis ilmu, di pondok pesantren. Lu susah kehilangan amanah. Tempatnya hilang amanah apa? Ketika ngurusin dunia. Entah jadi pemimpin ataupun di majelis ilmu bagian ngurusin duit. Gitu loh tempatnya hilang amanah itu di situ. Mereka nggak mau, kenapa? Takutnya amanah saya hilang di sini. Akhirnya sama aja bohong. Yang jadi nggak punya amanah juga. Satu. Dan yang kedua, ini cara pemikiran salaf yang borok ya. Yang kedua, tidak harus saya yang maju untuk jadi pemimpin amanah. Sekarang ini, nah, ketika ada orang mau maju satu keamanan, satu amanah bisa. Ini yang ini amanah dan amanah. Ulun yang amanah seorang. Kan pertama jangan ikut ke situ, takutnya ulun hilang amanah. Nah, ulun bisa membantu dia seandainya yang amanah ini menasehati yang tidak amanat, kan bisa. Ibarat kata nih, ada orang tenggelam jatuh ke sungai. Yang satu jangan ikut nyebur, di atas nolong. Begitu caranya. Jangan ikut nyebur juga, akhirnya dua-duanya tenggelam. Kalau dia sendiri kan dia ragu, ulun ini bisa kagak berenang, kan begitu. Ini kan sungai, tempatnya orang tenggelam. Ada satu orang tenggelam, gak amanah. Dia ini belum ahli renang, tapi dia berani nyebur ke situ. Hasilnya apa? Tenggelam. Ada orang tidak ahli renang masuk ke sungai. Hasilnya apa? Tenggelam. Biar dia selamat gimana caranya? Kita yang di atas nolong. Nolongnya gimana? Nolongnya gimana? Saya nggak ahli renang. Kadang awal juga renang, kurang ahli juga. Saya masih ragu-ragu bisa apa enggak gitu. Cara nolongnya gimana? Dari atas kasih tali, dari atas menjulurkan tangan. Nah begitulah ulama. Saat melihat masalah kepemimpinan, tanggung jawab yang berat, mereka tak mau nyebur ke situ. Kenapa? Satu, mereka takut dulu tenggelam juga karena dulu memang belum ahli urusan ini. Karena setan dan nafsu itu goda saya buat khianat, kehilangan amanah. Dan yang kedua, mereka nolong. Karena saya nggak nyebur, saya nolong dari luar. Nah, caranya salah tuh dulu begitu. Mereka bukan jadi pemimpin, nggak maju mencalonkan diri, tapi mereka maju jadi
bagus politik itu, tapi politiknya ulama yang sehat. Dari dulu begitu. Mereka nggak rebutan jadi raja, tapi mereka jadi penasehatnya raja. Ini cara yang terbagus. Jadi kalau dibilang, oh kalau ulama nggak maju, orang soleh nggak maju, siapa lagi yang maju? Maju ulama, tapi tetap mereka punya predikat ulama. Bukan maju jadi pemimpin tertentu. Karena kalau maju jadi pemimpin, sebetulnya bukan maju, itu turun. Sampai tahu predikat ulama ustaz itu adalah predikat paling tinggi di dunia. Ngalahkan presiden, ngalahkan apa? Ustaz itu, ya ustaz ini pemimpin tertinggi di dunia. Guru, presiden itu murid, semua murid. Yang paling tinggi siapa? Guru. Guru mau turun, jangan. Nah, ini untuk dia, seandainya dia jadi ustaz, jadi guru, bagusnya kita kayak gini, ini pola pikir kita. Tapi kalau sampai melihat ada ustaz, ada guru maju, kita jangan membahas sedikit, kita ada ikut-ikut. Jangan nanti pulang majelis ini langsung kita, oh begini ada Habib calon di berarti sini mau merusak amanah sini, bukan. Belum ada ngomong seperti itu. Ada ustaz yang berarti sini apa bakal kehilangan amanat? Tidak. Kita nggak membahas orang. Kalau orang nggak ada habisnya ini kita bahas. Cuman ini kita membahas sistem dan cara untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Ulun musyawarah sama sampean, kita saling mengingatkan. Tapi kita nggak membahas orang-orang yang tertentu. Barangkali memang sini bisa ada satu ustaz ulama maju. Mudah-mudahan kalau kita melihat mereka maju, kita doakan aja. Karena mereka ini sekarang mau nyebur kolam, mau nyebur sungai. Kita doakan mudah-mudahan ada tenggelam. Mereka mau masuk ke dalam kolam dunia. Ngelihat itu mereka bagaimana? Jangan dibahas, jangan diomongin, jangan dihibahin. Doakan aja. Mudah-mudahan kalau jadi, mudah-mudahan tetap dijaga amanahnya dan tidak tenggelam. Jangan ikut ribut-ribut masalah dunia politiknya, jangan dijelek-jelekan, jangan pilih sidin, jangan begitu. Jangan juga pilih sidin, ada usah terlalu ribut. Kecuali tim sukses lain ceritanya. Nah, saya ngomongin santri dan orang-orang belajar ilmu, jangan ikut ribut masalah politiknya. Kalau biar melihat ada ustaz, ada ulama, ada orang soleh maju, yang penting sidin punya ilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu ngurusin dunia. Karena macalah itu yang diurusin kan dunia pembangunan. Sidin cuma hafal kitab kuning, hafal kitab agama, jadi pemimpin bingung. Apa yang dikerjakan? Kalau kayak gini kalau bisa maju ya. Seandainya mereka paham, kita doakan aja mudah-mudahan sidin menang, karena sidin punya ilmu dunia, bisa ngatur kota, plus ditambahin ilmu agama untuk menjaga amanah. Ini perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang memang sekarang ini kan zamannya zaman seperti ini, zaman fitnah. Ketika ustaz ngomong, jangan ikut-ikutan urusan dunia. Akhirnya dikira nyindir, kita nggak pernah nyindir sama orang. Pertama ini nasihat buat turun pribadi, mudah-mudahan pun karena tertarik dengan hal yang macam itu. Karena ketika nyampaikan dalam majelis seperti ini, biasanya tuh Allah menanamkan rasa yang lebih kuat. Kalau baca sendirian, dapat ilmu. Tapi ketika belajar bersama, lebih kuat, lebih kokoh. Nah, ini tujuannya itu seperti itu, menanamkan rasa agar tidak terjerumus dalam keinginan dunia. Nah, kita dijaga biar semua. Yang dapat amanah dijaga, jangan sampai khianat. Nah, ini bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi hadis terakhir itu hebatnya, enak sebetulnya. Kalau dilihat dari segi pahalanya, nyaman benar. Biar kada punya duit, cuma ngantorkan saja dapat pahala. Dan itu dikatakan walaupun dia digaji, digaji tapi ya bukan ngambil untung dari pembagian. Dia misal contoh dia jadi bendahara ulun, dia megang duit ulun tugaskan, ulun gaji dia per bulan sekian, dapat gaji. Terus ulun bilang, nih tolong antarkan ke sini. Dia berangkat itu kan bagian dari pekerjaan dia kan, karena ulun gaji. Dia berangkat antarkan, tapi dengan syarat tadi amanah, hatinya baik, dikasih semua. Ini kan dia dapat pahala sedekah.
Yang penting tadi ikut bahagia ketika muslimin dapat dan tidak curang. Lihat ya, enaknya muslimin begitu. Ya kayak jadi pemerintah. Mereka kan digaji bulanan. Ada bantuan dia kasihkan kepada yang berhak. Jadi pemimpin apa, pemimpin daerah ke apa kan, dia kan digaji sama pemerintah bulanan. Ada bantuan dari atas sampai kepada dia keluarkan semua tanpa curang dan sebagainya. Padahal itu tugasnya dia digaji memang. Yang penting amanat tetap dapat pahala. Itulah nikmatnya menolong membantu orang. Apalagi hadirin, pian bantu orangnya, pian membantu orangnya, 100% semuanya milik pian. Duitnya pian, ongkosnya pian, piannya ikhlas. Ini kan usah ditanya lagi. Dulu kenal ada salah satu seorang di Hadramut, dari dakwah. Ya memang bukan dakwah yang sangat terkenal gitu kan ya. Cuma orangnya rajin dan tekun, sangat senang dakwah. Saking senangnya dakwah ya, senangnya ngajak orang untuk baik. Beliau itu datang ke Baduy, ke kampung. Kalau di daerah Yaman itu kampungnya Baduinya Baduy Pulang. Kalau di sini orang-orang kampungnya, orang-orang desanya masih get-on, modern juga. Ini Baduinya Baduy betulan. Jadi mereka datang ke Baduy, beliau datang ke Baduy. Itu tahu mereka Baduy kurang makan, nggak ada apa-apa. Jadi datang dakwah ke situ. Nggak mungkin langsung bisa ceramah, kadang mungkin didengarkan. Jadi caranya gimana? Beliau itu orangnya lumayan kaya, alhamdulillah, walaupun bukan kaya benar. Berangkat pakai mobil sendiri dan seringnya nyetir sendiri. Mobilnya dia lagi besar waktu itu. Bawa layar, bawa makanan, bawa tepung, bawa layar yang besar itu, proyektor, bawa macam-macam. Datang ke situ bagi-bagi dia. Bikin nyetelkan video rekaman, apa namanya orang sana tuh ada namanya sakroh, istilahnya begitu. Kayak apa namanya, kumpul malam duduk santai baca-baca qasidah, nyetel. Habis itu dia nyampaikan ilmu. Jadi orang-orang tuh diajak refreshing agama, yang disetelkan video-video agama, dikasih makan, dia bagi-bagi makan, bawa gandum, bawa indomie, segala macam, dibagikan sama dia. Ini kan sodako, keluarkan duit sendiri bawa. Ujung-ujungnya ditandain, dikasih ilmu agama. Sidin yang ngajar, sidin yang bagi-bagi, pakai duit sendiri. Dan hebatnya beliau nggak kayak kita di Indonesia. Kalau kita ada orangnya seperti ini, ngajar yang lain, yang mau bantu lu siapa, mau dakwah, duitnya orang diantarkan, bagus. Tapi sini bukan duitnya orang, dari kantong sendiri. Ya memang karena dia duit, karena dia kaya. Gini ini kan enak, duit sendiri, amanah pasti. Walaupun sini ngambil juga nggak apa-apa, duitnya sendiri. Yang bahaya itu kalau duitnya orang mengumpulkan ke ulun, belum berangkat, ulun tempat makan di situ. Kan bahaya nih kalau nggak dapat izin dari orang. Sini amanah. Ini orang seperti ini menyelamatkan dunia orang dan akhirat orang lain. Itu dakwah yang sesungguhnya. Susah ya ini ya, menyetir sendiri. Ya walaupun kalau supir kan gantian, bisa mobil seorang, bensin sendiri, bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan dari kantong sendiri, plus memberikan ilmu. Wah ini hebat, ini susah ya kayak gini. Ya kalau kita bisanya nih kerjasama, kita paling begitu. Yang kaya urusan duitnya, yang ustaz urusan ilmunya. Tapi masing-masing amanah. Kalau kita bisanya paling begitu. Susah cari orang kaya yang alim sedikit. Karena kalau dia alim sih dakwah, otomatis gawiannya, kerjaannya enggak tapi diurusin. Karena sini berdakwah aja. Ada orang kaya alim betul sampai kaya raya, ada sedikit. Biasanya tuh kayaknya warisan, kayaknya dapat dari yang lain. Kenapa? Karena sidin nggak mungkin kalau sibuk dari kecil mondok pesantren, kemudian kaya dari mana ini? Ada tapi jarang. Yang banyak itu ya yang alim saja, yang punya duit dia pegawai dia, tapi mungkin soleh. Nah ini sebetulnya kalau digabungkan dapat pahala yang besar, bisa saling tolong menolong. Nah itulah ringkasan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dari kebaikan. Yang punya duit menolong dengan duitnya, yang punya ilmu menolong dengan ilmunya, yang punya pemikiran bagus tolong
dengan pemikirannya, kasih saran. Kayak di masjid ini, selain ada kotak amal, sebetulnya perlu juga kotak saran. Kotak saran, barangkali yang punya saran-saran bagus bisa dimasukkan ke situ. Perlu, tapi ya kalau kotak saran itu jangan sembarangan tertulis. Kadang-kadang dikasih kotak saran, isinya cuma curhatan dan hujatan. Saran itu tidak menghujat, tidak mencaci. Kotak saran. Dan ada yang bisa membantu dengan tenaga. Ada kalau mikir duit kada ada, apa tenaga ulun punya? Bantu bersihkan, bantu membangun. Itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa bersatu menolong dalam kebaikan. Yang punya harta digunakan hartanya di jalan Allah, yang punya ilmu menyampaikan ilmunya karena Allah, yang punya tenaga dan punya pemikiran mudah-mudahan diinfakkan, diberikan tenaganya dan pikirannya di jalan Allah Subhanahu